Inilah saatnya untuk acara Batik, Bincang Indonesia Tiongkok. Baik pendengar, kembali lagi bersama Adelia Astari di Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Dan saya masih ditemani oleh Pak Andi Chu. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita mengenai legenda, asal mula, dan pemanfaatan 12 sio itu tadi. Dan Pak Andi mungkin bisa di-refresh sedikit nih obrolan kita kemarin, seperti apa? Asal mula sio ini sebenarnya kalau ditelusuri secara ilmiah itu kan dari ilmu perbintangan atau astrologi gitu. Dan juga kenapa dipilih hewan-hewan, ya ini karena kepercayaan masyarakat Tiongkok kuno itu terhadap hewan-hewan. Ada yang menganggap hewan itu keramat dan sebagainya. Dan juga dari sisi kehidupan sehari-hari ya dipilih 6 macam hewan yang berguna bagi manusia dan 6 macam hewan yang mengganggu manusia, seperti itu. Jadi dipilih 6 yang baik, 6 yang tidak baik. Episode sebelumnya kita berbicara sampai mengapa kerbau itu juara 1 ya? Juara 2. Juara 2, iya betul. Tikus yang juara 1, betul. Kenapa kerbau itu padahal jalannya pelan bisa di urutan kedua ya, karena cerita rakyatnya mengatakan 12 hewan yang dipilih ini karena lomba lari lah ibaratnya untuk sampai ke tempat Kaisar Langit gitu. Kaisar Langit itu. Ya, itu kerbau di posisi kedua karena tadi tikus cerdik gitu ya, menumpang di punggung kerbau ketika kerbau sudah mulai berjalan gitu. Betul. Edisi sebelumnya kita juga sebut kenapa tidak ada kucing. Karena juga, kucing itu sebenarnya ada versi yang mengatakan kucing itu juga menumpang di punggungnya kerbau, tapi pada saat menyeberangi sungai didorong jatuh ke sungai gitu. Iya, ada juga itu ya dari kucing. Terus juga ada yang bilang dulu belum ada kucing zaman dahulu di Tiongkok. Betul. Nah, terus juga yang di posisi selanjutnya kan ada kayak macan, kelinci, naga gitu ya. Kita tahu juga nih Pak, macan terus juga naga bisa terbang. Macan larinya cepat gitu ya. Kenapa bisa kalah juga sama tikus? Betul. Salah satu alasannya ya karena kerbau ini berangkatnya pagi-pagi buta. Pada saat si macan dan yang lain belum berangkat, dia udah jalan gitu. Dan macan ini dan naga sempat tidak puas gitu karena ada yang curi start duluan gitu. Jadi untuk adil waktu itu macan ini walaupun urutannya ketiga, dia dinobatkan sebagai dewa hutan gitu atau raja hutan gitu. Kemudian naga ini dinobatkan sebagai dewa laut. Jadi banyak naga yang katanya bersemayam di dalam laut gitu ya. Itu dari kebijakan Kaisar Langit gitu. Betul. Nah, ada cerita juga yang mengatakan urutan ketiga kan macan, lalu kelinci, lalu naga. Nah, ada yang mengatakan kelinci itu kan larinya juga cepat. Kenapa urutannya itu keempat gitu. Ada cerita yang mengatakan bahwa pada saat mereka melewati sungai itu, si kelinci ini kan tidak bisa berenang. Jadi dia melompati batu-batu yang ada. Namun karena batu itu licin, dia sempat jatuh ke air juga gitu. Lalu ditolong atau dibantu oleh naga. Makanya kenapa naga itu di belakangnya kelinci, karena dia mendorong dengan nafasnya, ditiup pada saat kelinci itu jatuh, dia berpegangan di kayu, lalu dibantu oleh naga untuk menyeberang. Kan naga itu sakti ya, dia punya nafas, bisa menimbulkan badai, bisa menimbulkan api gitu katanya. Jadi si naga ini yang membantu si kelinci, sehingga kelinci berada di depannya. Katanya juga kenapa si naga itu bisa ada di belakangnya kelinci, karena naga ini saat itu dipercaya juga sebagai yang bertugas menurunkan hujan. Jadi kalau dewa hujan itu ingin menurunkan hujan, naga yang bertugas memecahkan awan gitu. Jadi dia dapat tugas, dia pecahkan awan dulu, baru dia lanjutkan lagi lombanya. Jadi sempat telat gitu ya. Betul. Dan begitu dia melanjutkan lombanya, dia lihat si kelinci ini kesulitan, dia bantu si kelinci ini gitu. Makanya naga itu urutannya di belakangnya kelinci gitu. Itu kenapa naga ada di belakang kelinci gitu ya Pak ya. Betul. Dan untuk urutan selanjutnya juga, apakah ada protes-protes lagi juga gitu Pak dari protes lain itu ada anjing. Anjing dia berada di nomor 2 terakhir gitu ya. Nah, anjing kan ini juga cepat ya Pak ya. Betul. Nah, anjing ini dia protes, katanya si kelinci bisa menang ini karena ada bantuan dari naga, dari orang lain gitu. Lalu karena anjing ini kan galak ya, jadi dia karena protes dia gigitlah si kelinci. Jadi dihukum oleh Kaisar Langit karena ya kamu protes boleh tapi tidak boleh menggunakan kekerasan. Jadi dihukum menempati posisi 2 yang terakhir gitu. Lalu hewan-hewan lain seperti kuda, kambing, monyet, ayam, dan babi, yaitu mereka memang lombanya hasilnya seperti itu gitu. Tetap lomba lari dan apa adanya hasilnya gitu ya. Jadi itu asal muasal juga kenapa urutannya yang pertama tikus sampai yang paling 2 terakhir ada anjing dan juga babi. Ternyata ada cerita juga di baliknya, kan kita nggak tahu nih pas selama ini ya. Ada polemik juga nih antara
kuda dan juga ular. Ular nomor 6, kuda nomor 7. Iya. Nah, padahal kalau kuda sama ular lomba lari kayaknya menangan kuda, ya kan? Nah, ini lebar langkahnya ya. Betul. Nah, dan ini cerita rakyat atau legenda mengatakan ular kan termasuk hewan yang licik juga, gitu ya. Jadi dia bersembunyi di antara tapal kuda itu. Jadi dia sama kayak tikus gitu. Dia bersembunyi di tapal kuda. Lalu begitu sudah mau sampai, dia loncat keluar. Jadi dia berada di depannya si kuda. Jadi hewan-hewan ini juga menunjukkan karakter-karakter orang juga. Nah, kalau babi ini kenapa urutan terakhir? Katanya karena babi ini agak malas, ya. Badannya gempal. Kemudian dia lari, suka istirahat dulu, makan dulu. Kemudian kadang-kala ketiduran. Tapi ya tetap bisa nomor urutan 12 ya. Kenapa tidak kura-kura gitu kan? Bener. Oke, itu ada urutannya juga ya, ternyata seru juga. Ternyata ada kisah juga di baliknya. Dan Pak Andi, sebenarnya apa kegunaan sio? Kalau kita taunya untuk peruntungan nasib gitu kan. Betul, yang paling populer di Indonesia ya. Betul. Setiap tahun misalnya sudah mau Imlek, di toko buku selalu ada peruntungan 12 sio di tahun apa misalnya tikus logam gitu ya, selalu ada. Tapi sebenarnya selain itu apa Pak kegunaannya? Ya, salah satu tadi kan untuk meramal ya, meramal peruntungan di tahun yang akan datang. Digunakan juga untuk meramal karakter atau sifat manusia secara umum, mirip seperti zodiak ya. Misal kita zodiak Sagittarius, sifatnya seperti apa. Nah, ini juga setiap karakter dari sio ini juga digunakan untuk meramal karakter orang. Namun kegunaannya yang lebih utama adalah pertanda tahun tertentu. Pertanda tahun tertentu dalam tanggalan Imlek atau kalender Imlek. Karena sio ini juga ada 12, jadi ini juga pertanda siklus 12 tahun. Angka 12 ini punya satu alasan ilmiah yang merupakan satu siklus alam atau rotasi bintang atau planet itu juga perlu kita pelajari lebih lanjut ya. Namun ini siklus alam itu 12 tahun katanya. Jadi untuk mempertanda misalnya tikus kan urutan pertama. Tahun ini tahun tikus ya. Berarti kita sudah melewati 12 tahun yang lalu, masuk lagi ke siklus 12 tahun yang baru nih, karena udah mulai dari tikus lagi. Kemudian juga digunakan untuk sebagai pertanda usia. Jadi kadangkala khususnya orang Tionghoa gitu, kita kan tidak hanya orang Tionghoa lah, orang Indonesia gitu. Kalau menanyakan umur itu kayaknya kurang sopan. Benar. Ya, Mbak Adel umur berapa? Kalau masih muda ya oke gitu masih ya kan. seneng jawabnya masih bahagia. Nah, tapi kadang-kala kita memang mau tahu usia orang ini berapa, tapi tidak enak menanyakan usianya langsung. Kita tanya, kamu sio apa? Karena sio ini kalau kita lihat di kalender-kalender yang ada tulisan Tionghoanya, tulisan Mandarinnya itu di belakang ada. Sekarang misalnya tahun tikus, berarti umur 1 itu pasti sio tikus gitu. Karena orang yang lahir di tahun apa, yaitu dia sio apa. Kemudian berbeda dengan kita orang Indonesia, budaya Tionghoa itu menghitung umur dari anak ini, bayi ini lahir, itu udah umur 1 tahun. Karena di dalam perut sudah dihitung sebagai anak kehidupan gitu. Jadi begitu kita lahir, itu udah 1 tahun. Kalau sudah masuk ke tahun baru Imlek, umur kita tambah 1 tahun. Jadi kalau ada yang lahir di bulan 12 kalender Imlek, baru usianya 2 bulan, dia umurnya udah 2 tahun. Karena begitu lahir 1 tahun, begitu Imlek jadi tambah 1 tahun jadi 2 tahun. Itu terjadi pada kakak kandung saya gitu. Ada ya. Jadi kalau ditanya, kamu umur berapa? Biasanya orang Tionghoa tanya berdasarkan hitungan Tionghoa atau umum. Ya, jadi misalnya usia tahun ini, kalau hitungan Indonesia 35, hitungan sio 36 gitu. Jadi ini sebagai pertanda usia juga. Cuman bedanya adalah hitungnya udah begitu lahir udah 1 tahun gitu. Jadi kalau kita lihat di belakang kalender ada gambar 12 sio. Setiap sio itu di bawah ada angka-angka. Paling pertama misalnya tahun ini tahun tikus, pasti angkanya 1, kemudian 13. Jadi kelipatan tambah 12 tambah 12 gitu. Jadi kalau saya tanya, Mbak Adel sio apa misalnya, ya kan? Tikus. Nah, sio tikus. Nah, kita lihat di belakang, yang sio tikus ini tahun ini umur 25 atau misalnya umur 37, ya nggak mungkin gitu. Berarti Mbak Adel ini tahun umur 25. Benar, kalau secara itu 25. Kalau secara Masehi 24. 24, betul. Iya, begitu. Kemudian digunakan juga sio ini untuk mencari hari baik. Nah, hari baik maksudnya buat pernikahan gitu atau gimana, Pak? Ya, paling umum, paling utama adalah untuk mencari hari baik untuk menikah, ya, karena dalam kepercayaan orang Tionghoa itu perhitungan usia kita, hari baik itu bisa dihitung berdasarkan usia kita dengan calonnya kita, ya. Yang paling dasar adalah melihat 2 sio ini. Ini tahun ini ibaratnya itu
kalau dalam bahasa Tionghoa itu ciong atau enggak. Artinya ada konflik atau enggak dua sio ini gitu. Kalau ada ya mungkin tahun ini tidak cocok menikah gitu. Sama juga di adat Jawa juga ada tuh Pak kayak Betul. gitu. Perhitungan mau menikah. Apa tuh namanya? Weton. Iya betul. Itu. Ya jadi untuk mencari hari baik untuk menikah ya. Nah, ini ada satu istilah yang lumayan lucu menurut saya gitu. Kenapa orang Tionghoa sebelum menikah selalu mencari satu hari baik untuk menikah gitu. Kenapa itu Pak? Karena setelah menikah sudah tidak ada hari baik. Begitu ya? Iya, itu lelucon aja gitu. Iya. Ya, jadi sebenarnya tidak hanya hari untuk menikah, bisa juga mungkin orang membuka toko kan, orang Tionghoa suka buka toko atau misalnya ada pembukaan rumah ibadah. Nah, dipilihlah hari baik yang ada hitungannya sendiri lagi. Atau mungkin ada juga orang mencari hari baik itu untuk sembahyang. Untuk sembahyang satu hal yang khusus, misalnya yang sudah menikah sekian tahun tidak punya anak gitu. Jadi dia pilih satu hari baik untuk bersembahyang ke kelenteng atau ke wihara untuk ini gitu. Nah, untuk perhitungan itu kita bisa hitung sendiri atau ada orang yang menghitungkan? Itu ilmunya sangat dalam sekali. Beda lagi. Bukunya aja tebal. Itu ada ilmu tersendiri gitu. Bahkan juga ada kaitannya dengan ilmu feng shui dan sebagainya gitu. Dan fungsi atau kegunaan shio yang satu lagi yang paling umum adalah dijadikan maskot waktu tahun baru Imlek. Jadi kan kalau kita lihat tahun ini tahun apa, maskot-maskotnya yaitu di berbagai tempat ornamennya. Kalau tahun ini tikus ya banyak sekali tikus, bahkan ada Mickey Mouse gitu ya, karena dia itu tikus gitu kan. Jadi shio ini juga digunakan sebagai maskot di saat tahun baru Imlek. Itu kegunaan shio ya. Selain yang kita tahu untuk mencari peruntungan, juga bisa untuk pertanda tahun tertentu, pertanda siklus 12 tahun, pertanda usia, bahkan sampai untuk mencari hari baik juga bisa gitu Pak. Betul. Kenapa harus mencari baik untuk menikah? Ya karena setelah menikah sudah tidak ada hari baik. Udah nggak ada hari-hari baik. Semua kayaknya aduh bakal ada apa lagi nih kayak gitu ya. Mungkin pendengar pikir wah ini Pak Andi curhat kayaknya. Curhat nih. Oke deh pendengar, itu dia perbincangan kita untuk hari ini. Lanjutan dari pembahasan kita kemarin mengenai asal mula dan pemanfaatan 12 shio dalam kalender Tionghoa. Kalau Pak Andi sendiri apa Pak sionya? Kalau saya shio ayam. Oh ayam. Ayam. Tapi jarang bangun pagi saya. Karena terlalu sibuk ya Pak ya, jadi selalu begadang, banyak kerjaan. Betul. Ya. Oke deh pendengar, semoga informasinya bermanfaat yang sudah dibagikan oleh Pak Andi juga. Kita jadi punya pengetahuan baru gitu ya, dan juga ternyata ada kisah-kisah lucu juga yang menarik. Yang minimal terhibur lah. Terhibur ya. Setidaknya selain kita juga bisa tahu oh ternyata seperti itu. Baik, oke, terima kasih Pak Andi atas informasi dan waktunya juga. Sama-sama. Ya. Dan nanti akan ada lagi pembahasan bersama Pak Andi di episode selanjutnya, masih mengenai shio juga, tapi akan lebih mendalam lagi nih. Untuk hari ini di episode tentang asal mula dan juga pemanfaatan 12 shio sampai di sini. Terima kasih Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi dan selamat pagi pendengar. 祝大家在新的一年里步步高升。 Demikian telah Anda ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.